Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, berikutnya wuquful makmum ma'al imam. Letak makmum di bersamaan dengan imam. Jadi letak makmum dan imam. Idza ammar rajul, jika orang itu menjadi imam bagi yang lain, jadi dia menjadi makmum, waqafa ala jambihil aiman, maka hendaknya diletakkan di sebelah kanan. Jadi makmumnya ada di sebelah kanan. Wa kadzal mar'ah, demikian pula perempuan jika dia menjadi imam lalu ada makmum yang lain, makmumnya hanya satu orang, maka makmumnya diletakkan di sebelah kanan. Dan barang siapa yang makmumnya lebih dari satu, yakni isnain fa'akthar, dua atau lebih, maka waqafu wara'ahu, maka hendaknya diletakkan di belakang. Jadi tidak boleh makmumnya kanan kiri, kecuali imamnya perempuan, makmumnya perempuan semua. Tapi kalau laki-laki, maka tidak boleh makmumnya dua kok makmumnya kanan kiri. Hendaknya makmumnya ada di belakang, kecuali tadi makmumnya hanya satu. Kalau makmumnya cuma satu, maka makmumnya ada di sebelah kanan. Kadang-kadang sudah ada makmum di sebelah kanan, ada orang lain yang datang, nempelnya di sebelah kiri. Nah, ini sering terjadi, sehingga makmumnya ada di kanan sama kiri. Maka apa yang perlu kita lakukan ketika makmumnya kanan kiri? Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seperti itu terjadi, maka hendaknya makmum ini digeser, didorong ke belakang. Bagaimana dengan kedua tangan kita? Jadi, ampun disikut nggih. Jadi pas ngimami begitu ya didorong dengan tangan, jangan disikut, duk. Tapi didorong ke belakang supaya letaknya ada di belakang. Nah, ini penting mengenai masalah letak semacam ini. Kadang-kadang makmumnya hanya satu, tapi letaknya di sebelah kiri, maka hendaknya makmum tadi digeser ke sebelah kanan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengimami sahabat Ibnu Abbas. Pada saat beliau SAW sedang sholat sendiri, tiba-tiba Ibnu Abbas datang. Dan datangnya bukan di sebelah kanan, tapi datangnya di sebelah kiri. Lalu oleh Rasulullah SAW, menurut kesaksian Ibnu Abbas, fa'akhadha bi ra'si, kepalaku ditarik. Jadi kepalanya Ibnu Abbas ditarik. Bapak Ibu, ini kultur Arab ya. Kalau kultur kita ya perlu diperhatikan. Di sini prinsipnya adalah mengubah dari posisi yang tadi di kiri menjadi di kanan. Kalau mau ditarik bajunya monggo. Kalau anaknya tidak apa-apa ditarik telinganya. Nah, kalau orang dewasa untuk kepalanya di tempat kita sensitif, bisa mengundang kemarahan. Maka silakan ditarik bajunya, lengannya, tangannya untuk dipindah posisi dari sebelah kiri ke kanan. Ternyata tiba-tiba setelah di sebelah kanan ada orang lagi datang. Mestinya kan pada saat datang orang yang kedua itu dia posisi di belakang dan memberi isyarat kepada makmum yang satu orang tadi, sehingga makmumnya bisa mundur ke belakang. Tetapi karena tidak tahu, dia tidak ngasih isyarat, justru malah nempel di sebelah kiri lagi. Maka makmum yang seperti ini hendaknya diberi isyarat oleh imam untuk mundur ke belakang. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh yang dilakukan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penataan makmum. Wa in istama'a rijalun wa nisaun waqafar rijal khalfal imam. Kalau ternyata pada saat menjadi imam jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki berada di belakang imam sementara perempuan ada di belakang laki-laki. Wa in kana rajulun wa imra'atun, dan jika di sana ada laki-laki dan perempuan, maka hendaknya yang laki-laki itu di samping imam sementara yang perempuan ada di belakang. Walau sabiyan mumayyizan, meskipun laki-lakinya itu anak yang masih mumayyiz yang belum balik, maka anak laki-laki ini letaknya ada di sebelah kanan imam, kemudian perempuannya di belakang. Kemudian kalau shaf perempuan ini banyak, maka sama juga ada di belakang, dan letaknya tentang keutamaannya pun berbeda. Nabi SAW pernah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik shaf bagi laki-laki yang paling depan. Jadi kalau laki-laki shaf yang paling baik yang paling depan. Meskipun kadang kita melihat kalau laki-laki pada saat datang ke masjid itu jarang yang isi shaf depan, malu-malu. Apalagi kalau hari Jumat, itu sampai diingatkan bola-bali. Mohon untuk diisi shaf yang paling depan. Milihnya di pinggir pintu. Kalau tidak pinggir pintu mojok-mojok. Kalau tidak itu nunggu di parkiran. Jadi kalau imamnya belum naik mimbar karena takut disuruh maju ke depan, nunggunya di parkiran. Begitu imam naik mimbar, duduk di depan. Nah ini tidak sesuai sunnah. Kalau sesuai sunnah, datang duduk di shaf yang paling depan. Ini keutamaannya besar. Jadi laki-laki segera tempati yang depan. Kemudian kalau perempuan, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sementara kalau perempuan sebaik-baik shaf yang paling akhir. Tapi ini kebalik lagi. Kalau perempuan datang mintanya di depan. Sehingga kalau di kampung ketika menyampaikan masalah shaf ini kita sering engkel-engkelan sama ibu-ibu. Bu, kalau nyusun shaf dari belakang. Ternyata bola-bali disampaikan nyusun shaf dari belakang, tetap saja nyusunnya dari depan. Karena masih beranggapan shaf yang paling utama di depan. Saya beberapa kali menyampaikan begitu, lo imamnya bilang gini kok Pak, monggo shaf sing ngajeng disirien, malah maju, ibu-ibunya malu maju. Maka kalau imam mengatakan shaf yang paling depan diisi, ini berlaku bagi laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan. Maka kadang-kadang menjadi imam perlu jeli juga, hanya khusus bagi bapak-bapak. Shaf yang depan diisi terlebih dahulu, ibu-ibu shaf diisi yang belakang terlebih dahulu. Kadang-kadang butuh dirinci begitu. Karena kalau kita mengamati, kadang-kadang begitu imam mengatakan shaf yang depan diisi terlebih dahulu, lu kok ibu-ibunya malu maju. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, beda keutamaan, beda posisi. Kemudian wasyarruha, dan yang paling buruk bagi perempuan shafnya adalah yang paling depan. Kalau laki-laki yang paling buruk shafnya adalah yang paling belakang. Jadi ini perlu ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, cara menyusun shaf, perempuan itu dari belakang, kalau laki-laki nyusunnya dari depan. Maka perlu pula bagi imam, bagi masjid yang belum terkondisi seperti ini, untuk mengingatkan makmum pada saat meluruskan shaf bisa ditambahi khusus untuk bapak-bapak, supaya ibu-ibu tidak ikut-ikutan. Tapi kalau sudah terkondisi tidak usah bilang khusus untuk bapak-bapak. Atau kalau misalnya hijabnya tidak membuat makmum tertutup, kita masih bisa melihat ibu-ibu kok melu maju, peringatkan ibu-ibu ngisi shaf yang belakang terlebih
dahulu. Dan ini juga tidak perlu pakai bahasa Arab. Karena saya sering memperhatikan banyak imam yang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Makmum kemudian mengatakan sami'na wa ata'na. Tetapi orang ubah. Dirapatkan juga enggak, diluruskan juga enggak, biasa saja. Ini tadi bilang sami'na wa ata'na tapi tidak merapatkan, tapi tidak meluruskan. Kayak ketemu pirang perkara. Kadang-kadang imam mengatakan dengan ucapan-ucapan yang serupa. Sawu wa'tadilu wa'tarasu. Kemudian sami'na wa ata'na. Disawang-sawang kok ora ubah ini. Padahal bilangnya sami'na wa ata'na. Mestinya segera dirapatkan. Ya, sampaikan saja pakai basa Jawa. Monggo Bapak Ibu ingkang ngajeng dipun isi rumiyin. Monggo sayap kanan masih kosong, sebelah kiri nih kok kirang setunggal. Ini insyaallah softnya bisa lebih rapat. Kecuali di jamaah yang sudah paham, begitu sawu sufufakum, begitu mereka semua sudah rapat dan lurus. Yang belum paham dijawab sami'na wa ata'na tapi tanpa melakukan perubahan. Nah Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini pentingnya untuk menyusun soft, rapi dan lurus. Rapinya bagaimana? Kam al kam, mankib al mankib. Mata kaki ketemu mata kaki, pundak ketemu pundak atau lengan ketemu lengan. Jadi rapat, bersinggungan, bersentuhan dengan yang lain. Ini yang dianjurkan di dalam menyusun soft, sehingga softnya rapat. Jadi usahakan pada saat nyusun soft bersentuhan dengan yang lain. Meskipun di tempat kita kadang-kadang kalau kita mepet temennya, geser lagi, dipepet lagi, geser lagi, dipepet lagi, geser lagi. Bar sholat ngamuk, gerisah nih. Ya, disinilah pentingnya pemahaman. Jadi pentingnya pemahaman, beri pemahaman terlebih dahulu. Pentingnya soft yang rapat. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau di sana ada soft anak-anak? Oh, ini terakhir sudah habis ya waktunya. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi imam dan beliau sahabat Anas itu berada di sebelah kanannya. Jadi beliau berada di sebelah kanannya. Kemudian pula pernah sahabat Anas di sini menceritakan ada perempuan dan perempuan itu berada di belakangnya. Jadi perempuan itu ada di belakangnya. Pernah pula diceritakan beliau sahabat Anas bersama dengan anak yatim itu menjadi satu baris di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bolehnya anak-anak berada di saf pertama. Dengan catatan anak tersebut anak yang sudah mumayyiz. Kalau belum, maka saf anak-anak ini diletakkan di belakang saf laki-laki dewasa. Ini sedikit gambaran umum. Insya Allah nanti kita sampaikan di pertemuan yang akan datang secara lebih terperinci.